Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi tematik kali ini, Bunda akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Pada video terdapat gambar pohon dan gambar sungai. Perlu kita ketahui bahwa manfaat sungai yang pertama, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Kedua, sumber irigasi. Ketiga, pembangkit listrik. Keempat, sebagai sarana transportasi. Dan kelima, lokasi pariwisata. Selanjutnya ada pula manfaat dari pohon, yaitu yang pertama, membuat udara jadi lebih segar. Yang kedua, mengurangi paparan sinar UV ke kulit. Yang ketiga, mengurangi dampak perubahan iklim. Keempat, mencegah polusi air. Kelima, menambah cadangan air tanah. Keenam, mencegah banjir. Dan ketujuh, mencegah erosi dan tanah longsor. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, gas menjadi panas. Bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah menjadi energi lainnya. Banyak aktivitas kita yang melakukan kegiatan dari perubahan energi satu ke energi lainnya, perubahan bentuk energi ya. Yang pertama itu ada kegiatan bermain layang-layang. Dari sumber energi angin menjadi perubahan energi gerak. Nah, angin kemudian menjadi gerak. Yang kedua, saat kita menyetrika pakaian atau menghidupkan setrika, yaitu dari sumber energi listrik menjadi energi panas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dari hasil pertanian, ada contohnya berupa padi, kedelai, dan lain-lainnya. Kemudian dari hasil perkebunan, ada tebu, teh, karet, biji kopi, dan lainnya. Selanjutnya dari hasil perikanan, ada ikan mas, lele, gurame, tenggiri, dan ikan jenis lainnya. Kemudian dari hasil hutan, ada kayu jati, kayu ulin, rotan, damar, bambu, dan lain-lain. Terakhir dari hasil peternakan, ada telur, daging, kulit, bulu, madu, benang sutra, air liur, bibit, atau sarang. Berikut peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia.
Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam, misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan bahkan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelumnya, sudah kita pelajari tentang pengertian dari hak dan kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kewajiban yang pertama warga negara Indonesia yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Kewajiban yang ketiga yaitu membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya, hak warga negara Indonesia. Sebelumnya diingat dulu ya, pengertian hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak warga negara yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi, tanpa memilih-milih orang ataupun jabatannya. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Kedua, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Ketiga, mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Keempat, beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama yakni
Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang kelima, membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lainnya. Hak yang keenam, mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun. Selanjutnya yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Kedelapan, menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Berikut hak warga masyarakat dan contoh pelaksanaannya. Memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh kesehatan yang layak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kewajiban warga masyarakat terhadap pemerintah dan contoh pelaksanaannya. Taat dan patuh pada pemerintah dan lain sebagainya.